Oke, bertemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025. Nah, di sini saya akan membacakan teman-teman tentang buku yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Saya akan membacakan ceritanya. Buku ini adalah karangan S.H. Mintarja. Saya sendiri belum pernah baca buku ini. Yang saya ketahui adalah bahwa buku ini cerita silat, novel berdasarkan sejarah, di mana dimulai saat Kerajaan Demak pecah, di mana sisa-sisa laskar Arya Penangsang itu melakukan perlawanan secara gerilya. Nah, nanti ceritanya akan berkembang dari sini. Yang saya tahu dari novel ini adalah bahwa dulu pernah ditayangkan di koran, itu jadi novel bersambung. Saya ingat sekali bahwa om saya dulu, bukan om sih, tapi temannya ayah saya itu mengumpuli, mengclipping novel ini. Jadi dia kumpul dari koran itu, dia potong-potong sampai banyak. Biasanya nanti kalau sudah banyak dia bawa tunjukkan ke ayah saya. Saya dulu kurang tertarik. Kebetulan saya kurang tertarik novel dulu karena itu saya masih SD. Tapi berjalannya waktu dengan saya baca banyak buku termasuk Three Kingdom, Taiko, Lalu Gajah Mada, dan novel-novel historical lainnya, saya mulai tertarik dan saya ingat dengan novel ini. Nah, buku novel ini juga saya dapat dari kangzuzi.com. Saya nggak tahu kalau nyari di toko buku di mana, saya nggak pernah lihat. Di Gramedia juga nggak ada. Nah, mungkin uh, ini bisa saya bacakan ke teman-teman sehingga nantinya teman-teman juga bisa menikmati novel ini. Dan yang perlu saya ketahui, yang perlu diketahui juga bahwa S.H. Minarja ini meninggal sebelum ceritanya habis. Jadi ceritanya tidak akan pernah selesai, tapi dia sudah ada beberapa buku dan saya rasa cukup menarik untuk diikuti. Ya, oke. Saya akan bacakan buku ini. Mungkin satu chapter itu nggak kelar dalam sekali novel karena cukup banyak ya. Satu buku saya lihat kemarin, satu episode tuh bisa 52 halaman kalau nggak salah. Ya, mungkin setiap 20 menit saya akan berhenti, atau 25 menit, atau mungkin saat saya lelah saya tidak akan baca banyak. Oke, itu saja perkenalan dari saya tanpa banyak basa-basi. Kita akan bahas novelnya, bacakan. Selamat menikmati. Api di Bukit Menoreh, buku 001, seri 1, jilid 1. Sekali-sekali terdengar petir bersambung di udara. Setiap kali suaranya menggelegar memenuhi lereng gunung berapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udaranya sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya, Untara dengan nada rendah. Agung Sedayu mengangkat wajahnya pucat. Dengan suara bergemetar ia berkata, Jangan kakang berangkat sekarang. Agung, tak ada waktu, sahut kakaknya. Sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widura di Sangkaputung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widura akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita itu? Potong adiknya. Tak ada orang lain, sahut kakaknya. Tetapi, bibir Sedayu bergemetar. Aku harus pergi. Untara segera bangkit, tetapi tangan adiknya cepat-cepat menggapai kainnya. Jangan, adiknya berteriak. Aku takut. Untara menarik nafas panjang, katanya. Kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti. Besok kau pergi ke Banyu Asri. Kau akan tinggal di sana sampai aku pulang. Aku takut, justru malam ini, sahut adiknya. Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari? Mereka tak akan datang kembali, jawab kakaknya. Aku tahu pasti, mereka akan menyergap Paman Widura. Karena itu aku harus pergi. Tidak, mata Sedayu mulai basah dan akhirnya dari matanya itu melelehkan air mata. Sekali lagi Untara menarik nafas panjang-panjang. Tanpa sesadarnya ia terlempar kembali.
duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap Laskar Widura yang sedang terancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah terpisah darinya. Apalagi di dalam kelakalutan keadaan seperti saat ini. Sehingga dengan demikian, Untara merasa seakan-akan melihara anak bayi. Sedayu, katanya kemudian, umurmu telah hampir 18 tahun. Dalam usia itu, adipati panjang yang dahulu bernama Mas Karebet telah mengemparkan Demak, dan sekarang dalam usia yang muda pula, Suta Wijaya berhasil melawan penangsang yang perkasa. Aku bukan mereka, jawab Sedayu. Untara menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, setidak-tidaknya kau harus malu kepada dirimu sendiri. Tetapi aku takut. Sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Kembali Untara termenung. Adalah salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanak adiknya itu terlalu dilindunginya. Kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapinya. Karena itulah maka Sedayu terlalu bergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah, dua langkah diajarkannya juga cara-cara membela diri. Dan di dalam latihan-latihan juga dapat menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun ketangkasan itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hatinya terlalu kecil untuk berhadapan dengan dunia. Terasa betapa kerdil jiwanya. Apalagi setelah didengar oleh Agung Sedayu betapa laskar penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Untara kini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah. Sedang waktu merambat terus ke pusat malam. Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Untara mengangkat wajahnya, gemannya. Bagaimana kalau kau ikut? Namun terasa hatinya sendiri beragu. Kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, terutama paman dan bibinya di Banyu Asri akan menyalahkannya. Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya, pada malam yang gelap dan hujan pekat, memaksa diri pergi ke Sangkal Putung. Ketika Sedayu sedang mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, "Bagaimana Sedayu? Kau tinggal di rumah atau kau ikut serta?" Kedua-duanya tidak menyenangkan, jawab Agung Sedayu. "Kau harus memilih salah satu dari keduanya," jawab kakaknya. Yang akhirnya tidak menemukan jalan lain, sebab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah Laskar Paman Widura harus diselamatkan, dan itu adalah kewajibannya. Agung Sedayu menjadi bingung. Keduanya sama sekali tak menarik baginya, tetapi ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena itu akhirnya ia memilih untuk ikut serta, meskipun dengan dada yang berdebar-debar. "Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan?" bertanya Agus Dayu. "Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka ke rumah ini," sahut kakaknya. Agus Dayu tidak bertanya lagi. Ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari gelodok di samping pembaringannya, Agung Sedayu pun berdiri pula. Dibetulkannya letak pakaiannya dan kemudian diteguknya air sere dan dari mangkuk bambu dengan bibir yang gemetar. Namun hatinya tidak mau tenang juga. "Bawa kerismu," perintah kakaknya. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah, tetapi dengan tangan yang menggigil disisipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikuti langkah kaki kakaknya melompat ludak pintu menuju ke kandang kuda di belakang rumah. Namun setelah mereka telah berada di atas punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesah. "Apakah perjalanan ini tidak dapat ditunda?" Kakaknya menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Besok pagi-pagi laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widura." Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. "Berdoalah," bisik kakaknya, "Tuhan bersama kita." Agung Sedayu mengangguk kecil. Tampaknya bibirnya bergerak-gerak. Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda-kuda itu menyusup ke dalam kekelaman malam. Sesaat kemudian mereka meninggalkan padukuhan Jati Anom menuju ke arah timur. Di belakang mereka berdiri di tegak Gunung Merapi yang berselimut kepekatan malam dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guruh menggegar di udara dan kiat menyambar di atas kepala mereka, sekilas tampaklah jalan yang menjalur di bawah kaki-kaki kuda mereka. Becek dan merah diwarnai oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit
meluncur dari lereng-lereng bukit. Untuk beberapa saat mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh kepada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya. Tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Sebenarnya lah ia sedang berpikir, apa yang kira-kira akan terjadi di perjalanan, dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar yang liar itu benar-benar akan menyerang. Kedudukan Widura tidak begitu menguntungkan dan jumlah orangnya pun tidak begitu banyak. Sebab Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran. Tetapi sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jepang itu berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana. Mereka berkeliaran, bahkan melingkari Pajang dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikian petang tadi, Untara menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangannya itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung, dan agaknya Widura sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung pasti akan dapat memberi pembekalan yang baik bagi laskar yang liar itu, dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untara terputus ketika mendengar adiknya berbisik. "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita?" Untara mengerutkan keningnya. "Ya," jawabnya. "Orang?" berbisik Agung Sedayu. Untara menggeleng. "Jangan mengada-ada, Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lampau?" Sedayu mempertajam pandangannya. Namun bayangan itu seperti seseorang yang bertubuh raksasa menghalang di pinggir jalan. Tiba-tiba bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang. Ia merapatkan kudanya ke sisi kakaknya. Kakaknya menggeram. "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tetapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar di langit dan nyalanya memenuhi lereng Gunung Merapi itu, Sedayu menarik nafas panjang. Bayangannya itu benar-benar pokok pohon jati yang patah diputar angin. Tetapi baru saja Sedayu bernapas lega, tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang padang rumput dan beberapa ratus langkah lagi tampak tegak sebatang pohon beringin raksasa. Daerah yang disebut Lemah Cangkar. "Kita lewat jalan ini," terdengar suaranya lirik di antara gemerisik hujan. "Kenapa?" tanya kakaknya. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi kakaknya sudah tahu jawabannya. "Kau takut macan putih yang menjagai beringin itu?" Agung Sedayu menggaguk. "Tidak," kakaknya meneruskan. "Kita tidak lewat Lemah Cangkar. Kita ambil jalan melintas, kita belok ke kanan." "Lewat jalan di pinggir hutan belakar?" Sedayu menjadi semakin cepat. "Ya," jawab kakaknya. "Macanan?" desak adiknya. "Ya." Sedayu semakin gelisah. Katanya, "Bagaimana kalau tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macanan itu terkenal dengan harimau belangnya?" "Harimau belang itu tidak seganas-ganas macan putih di Lemah Cangkar." Untara menakut-nakuti adiknya, meskipun dia sama sekali tidak takut terhadap macan putih maupun harimau belang. Namun lewat Macanan jalan bertambah dekat. Agung Sedayu terbungkam, namun tubuhnya terasa menggigil. Menggigil karena hatinya yang keciut dalam menggigil karena dingin. Tetapi kuda mereka berjalan terus, bahkan ketika Untara mempercepat lari kudanya. Sedayu pun segera melecut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal dari tubuh kudanya dari kuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang lain di jalan-jalan sempit itu tampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untara yang tajam jauh mendahului kaki-kaki. Tetapi tiba-tiba Untara mengangkat alisnya. Ketika kilat menjambar, ia melihat sesuatu di hadapannya. Kali ini ia melihat bayangan. Bukan pokok kayu jati yang roboh, dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan. Untara menjadi berdebar-debar. Ia menoleh kepada adiknya, namun agaknya Sedayu belum melihatnya. Untara sendiri tidak pernah menjadi takut apapun yang berada di hadapannya. Tetapi kali ini ia membawa adiknya. Seandainya bayangan itu seekor harimau, maka akan mudahlah untuk mengatasinya. Harimau tidak selalu menyerang seseorang. Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah jalan, maka seandainya harimau itu lapar, kuda-kuda mereka akan dapat berlari lebih kencang dari harimau itu. Meskipun seandainya harimau itu mengandang mereka, Untara pun tidak takut. Sebab telah 2 kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau, dan harimau-harimau itu selalu berhasil dibunuhnya, dibunuh dengan keris yang terselip di pinggangnya. Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah bayangan yang tegak di atas kakinya.
Ia melihat dengan ketajaman matanya, dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang. Untara menarik nafas untuk meredakan debar jantungnya. Sekali lagi ia memandangi adiknya, bahkan tanpa disengaja ia memperlambat kudanya. Sedayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya. Dengan nafas yang berkejaran ia bertanya, "Ada apa, Kakang?" "Tidak ada apa-apa," sahut kakaknya. "Jalanan di hadapan kita sangat licin." Oh, namun jantungnya menjadi semakin cepat berdentang. Akhirnya Untara menghentikan kudanya, dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya. Apakah yang tersembunyi di balik kekelaman itu? Hati Agung Sedayu semakin cepat, desisnya. Adakah sesuatu di hadapan kita? Untara berbimbang, tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya yang mungkin berada di balik kehitaman hutan itu. Mereka harus berhati-hati, tapi kalau adiknya menjadi ketakutan, keadaan akan lebih jelek lagi. "Kita lampai daerah yang licin ini dengan berjalan kaki," jawab kakaknya. Ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dituntun kudanya berjalan perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu siapakah yang berada di ujung hutan itu. Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, maka duduk di atas punggung kuda akan menjadi lebih berbahaya. Seorang kawannya pernah mengalami nasib yang tidak menyenangkan ketika ia mengalami serangan dengan cara pengecut. Dilintangkan oleh para penyerang itu sutas tali untuk menjatuhkan kudanya. Kemudian dalam keadaan sulit kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri, dan kini ia tidak mau mengalami nasib serupa itu. Hati Sedayu menjadi bertambah kecut. Ia merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia bertanya lagi sambil merapatkan diri di samping kakaknya. "Adakah sesuatu yang berbahaya?" Kakaknya tidak mau berbohong lagi, jawabnya. "Bersiaplah. Mungkin kita berjumpa dengan bahaya, tetapi mungkin pula kita mendapat teman." Denyut nadi Sedayu seakan-akan berhenti. Dengan tergagap ia berkata, "Kakang, apakah tidak sebaiknya kita kembali? Nasib Paman Widura tergantung kepada kita," sahut kakaknya. "Tetapi nasib kita sendiri," desak adiknya. Untara tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang wajar, tetapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Widura, pamannya yang telah bertahun-tahun bersama-sama dalam satu ikatan perjuangan. Dan yang terakhir, mereka berdua berdiri di pihak Panjang dan pertentangannya dengan Jipang. Karena itu ada beberapa dorongan yang kuat untuk memaksanya untuk berjalan terus. Karena Untara tidak menjawab, Sedayu mendesaknya. "Kakang, kenapa kita tidak kembali? Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga dari nasib siapapun juga? Belum pasti kita akan menjumpai bahaya," Sedayu. "Bahkan mungkin kita akan mendapatkan teman seperjalanan. Syukurlah kalau yang berada di ujung hutan itu anak-anak Paman Widura sendiri." Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya. Sangkal putung masih agak jauh. "Adakah seseorang di ujung hutan itu?" Sedayu semakin cemas. "Ya," jawab Untara berat. "Kakang lihat," desak Sedayu. "Ya." Untara menjadi semakin cemas. Kalau adiknya menjadi ketakutan, sulitlah keadaannya. Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sedayu semakin merapatkan dirinya sambil merengek. "Kakang, marilah kita kembali." "Jangan, Sedayu," jawab kakaknya membesarkan adik-adiknya. "Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu." Mereka pasti Laskar Arya Penangsang," sahut adiknya. "Kenapa kita mesti takut pada mereka?" "Mereka adalah orang-orang sakti," jawab adiknya. "Kita juga laki-laki seperti mereka, Sedayu," bombong kakaknya. "Apabila mereka orang-orang sakti, mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang." "Kita bukan Laskar Pajang," bantah adiknya. "Aku salah seorang dari prajurit Pajang," potong kakaknya. Untara bukanlah seorang yang biasa menyambungkan dirinya, tetapi ia mengharap adiknya mempunyai kepercayaan kepadanya dan tidak akan menyulitkan keadaannya sandarnya ia benar-benar harus menghadapi bahaya. "Tetapi aku bukan," tengik adiknya pula. Bahkan kini Sedayu telah mulai menarik-narik bajunya. Untara menjadi gelisah, tetapi ia tidak menjawab. Jarak mereka telah semakin dekat dan Untara tidak memutar langkahnya. Ketika adiknya akan berkata lagi, Untara berdesis, "Diamlah, supaya orang-orang di muka kita tidak tahu bahwa kau penakut. Dengan demikian mereka akan semakin berani dan mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci." Sedayu terbungkam. Betapa ia menjadi sangat takut untuk menyatakan ketakutannya. Karena itu dengan lutut yang gemetar ia pun berjalan terus. Tiba-tiba Untara menggeram. Untunglah mereka tidak akan dapat melihat bambu wulung yang kehitam-hitaman itu. Apalagi di dalam kepekatannya hujan malam yang kelam. Namun ketajaman mata Untara dapat membedakannya dengan warna air yang keputih-putihan memantulkan cahaya cakrawala yang sangat lemah. Dan apabila kaki kuda mereka menyentuhnya, akibatnya akan mengerikan sekali.
Beberapa langkah dari bambu yang melintang itu, Untara berhenti. Tak ada seorang pun yang tampak. Namun ia yakin di dalam hutan, di balik pohon-pohon yang rapat itu, pasti bersembunyi seseorang atau lebih. Ketika Sedayu melihat bambu yang melintang itu, maka darahnya seakan-akan membeku. Ia pernah melihat cerita kakaknya tentang seorang yang malang melanggar seutas tali yang terlentang di jalan. Tetapi hatinya telah benar-benar dicekam oleh ketakutan, sehingga sama sekali tidak berani berkata sepatah pun. Bahkan terasa lututnya semakin gemetar dan seakan-akan ia tidak mampu untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu. Sekali lagi Untara menarik nafas. Ia tak mau mendekat lagi, sebab dengan demikian ia akan berada di dalam kedudukan yang kurang baik. Orang-orang yang berada di belakang rimbunnya daun-daun akan dapat melihatnya dengan jelas, sedang ia sendiri tak akan dapat melihat mereka. Karena itu sengaja Untara menanti salah seseorang dari mereka, atau beberapa orang sekaligus datang kepada